Selamat pagi anak ibu. Nah, hari ini kita kembali belajar tematik. Nah, seperti yang ibu bilang semalam, kita hari ini akan mempresentasikan hasil pembelajaran kita untuk materi organ gerak. Nah, ibu kasih sedikit ya untuk kemarin ibu udah menjelaskannya melalui gambar anime ya anakku. Nah, ini ibu jelaskan sedikit. Mungkin di gambar anime itu sudah dijelaskan bahkan sampai fungsi-fungsinya ya. Nah, organ gerak tubuh manusia maupun hewan itu terdiri atas dua, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, untuk organ gerak aktif itu merupakan otot, sedangkan organ gerak pasif itu adalah tulang. Nah, ibu akan menjelaskan yang pertama itu adalah organ gerak pasif. Nah, organ gerak pasif itu adalah tulang tadi kan anakku. Nah, fungsi tulang itu apa saja? Yang pertama sebagai organ gerak pasif, yang kedua sebagai penyongkong tubuh. Nah, penyongkong tubuh itulah yang membuat kita bisa berdiri dengan tegak ya anakku. Bedakan dia kalau misalnya tidak memiliki tulang. Saya kayak ubur-ubur. Nah, kalau ubur-ubur kalian angkat dari air itu bakalan seperti lunak dia anakku ya. Karena kenapa? Karena dia termasuk hewan moluska, tidak bertulang belakang. Nah, selanjutnya sebagai pelindung organ vital. Nah, organ vital itu apa? Inilah yang ada di dalam tulang rusuk kalian seperti jantung, paru-paru, hati, lambung. Nah, itulah melindungi organ-organ vital. Dan sebagai melekatnya otot. Nah, itu nanti fungsi tulang itu juga tempat melekatnya otot. Nah, tulang ini nakku terdiri atas tiga ya. Tulang bagian kepala, tulang anggota badan, dan tulang dan organ gerak. Nah, organ gerak itu ada dua ya, organ gerak atas yaitu tangan dan organ gerak bawah itu yaitu kaki. Dan yang kedua itu adalah organ gerak aktif. Nah, organ gerak aktif ini tadi Bu bilang apa, yaitu otot. Nah, otot itu juga memiliki fungsi nakku. Sebagai organ gerak aktif untuk meredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, itulah otot yang bisa yang menyalurkan darah kita ini ke seluruh tubuh ya anakku. Nah, otot apa itu? Otot jantung. Nanti Bu jelaskan itu dah. Sebagai penggerak organ-organ tubuh. Nah, itu organ tubuh itu juga digerakkan oleh si otot. Nah, otot apa itu? Otot polos ya. Nah, sebagai organ penggerak tulang. Nah, otot apa itu? Otot lurik. Nah, tadi udah Ibu jelaskan kan. Nah, otot itu juga terbagi atas tiga. Udah. Nah, itu yang Ibu bilang tadi, otot jantung, polos, dan lurik. Nah, otot jantung ini yaitu terletak di dalam jantung kita ya anakku. Nah, itu otot jantung ini tidak dipengaruhi kesadaran atau tidak diatur oleh otak. Nah, itu dia tidak diperintahkan oleh otak anakku. Jadi jantung kita itu bekerja selama 24 jam dah. Nah, otot jantung itu tidak akan lelah anakku. Kapan dia lelah? Ketika kita mati. Nah, itu jantung kita nggak akan berdetak lagi. Jadi otot jantung itu tidak pernah lelah. Dia bekerja selama 24 jam. Nah, yang kedua itu adalah otot polos. Nah, otot polos itu berada di mana, Bu? Otot polos itu berada di sistem pencernaan kita, di sistem peredaran darah, di sistem ekskresi. Nah, ekskresi itu berhubungan dengan ginjal ya. Nah, itu otot polos ini juga tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, itu otak itu nggak bisa memerintahkan organ pencernaan kita itu untuk berhenti ya anakku. Dia tetap bekerja. Tetapi perbedaan otot polos dan otot jantung ini adalah otot polos ini mudah lelah. Makanya ketika kita makan itu bisa aja kita rasanya ini kan aku, organ pencernaan kita itu mulai bereaksi kalau dia itu sudah capek untuk menggiling makanan-makanan yang kita makan ya kan. Makanya kita pasti juga melakukan istirahat. Nah, seperti kalau misalnya yang kita walaupun umat Islam maupun umat lain pasti juga ada puasanya. Nah, itu merupakan istirahatnya untuk organ pencernaan. Yang ketiga itu adalah otot lurik ya anakku. Nah, otot lurik itu terletak di setiap anggota
gerak kita. Nah, ini yang kalau misalnya ibu seperti ini tangan ibu, itu yang bekerja apa? Otot lurik. Nah, otot lurik ini dipengaruhi oleh otak ya anakku. Misalnya gini, ibu bisa memegang, tidak memegang. Nah, ini yang memerintahkan otak. Udah. Nah, itu makanya dipengaruhi oleh otak. Terus apa? Dia mudah lelah. Jadi kalau ibu tiap hari kayak gini-gini, capek nggak? Capek. Jadi makanya otot lurik ini mudah lelah dan juga dipengaruhi oleh kinerja otak. Nah, nanti kalian juga akan membuat video seperti itu. Kalian sebutkan apa saja yang kalian sudah pelajari tentang organ gerak aktif maupun organ gerak pasif. Jadi kalian jelaskan ya anakku sebagus mungkin. Jadi tugas kita hari ini tidak ada catatan. Yang hanya ada adalah persentase kalian, cara menjelaskan kalian bagaimana itu organ gerak aktif maupun pasif ya. Jadi buat semenarik mungkin, semangat bekerja.